Akhirnya tidak perjuangan ini nggak ada rasanya lagi. Akhirnya kembali, Adi cuma buat cari duit doang. Itu loh Pak Matias yang kita keberatan. Iya. Akhirnya, nah makanya akhirnya kita kemarin kumpulin duit buat apa? Terus tujuannya sekarang mau ngumpulin duit lagi buat apa? Ya itu tadi yang dibilang sama istrinya Saifuddin tuh damai-damai saja lah, ya dilepasin, ini dilepasin. Nah tujuannya memang begitu, ya kan? Itu saya bilang. Tetapi itu adalah akal-akalannya si Kamarudin. Akal-akalannya si Kamarudin. Nah sekarang pelapornya KC ini kan siapa? Kita harus tahu kan. Nah pelapornya siapa yang melaporkan? Apakah semudah itu melepaskan KC? Kalau KC lepas, terus si Yaya Waluni lepas, maka seharusnya Apolinaris Darmawan juga lepas. Oke, kita lanjut lagi nih. Pak Matias Tambah Amerika, silakan. Oke Pak Paul, makasih Pak Paul. Luar biasa. Ya, itu mengenai 1,2 M negosiasi itu mungkin Pak Paul ya. Kalau kita ada acara di pengadilan sebelum itu masuk ke dalam pengadilan acara itu, kan ada sesi negosiasi dulu pertama kali. Mungkin itu adalah mengenai torture itu supaya terjadi negosiasi sehingga tidak dituntut. Mungkin bisa kita nggak tahu kan. Iya, jadi maksud saya itu wajar. Cuma yang itu wajar negosiasinya. Boleh dong, lawan boleh saja. Iya, tapi kalau diterima itu ya nggak wajar. Ya masuk jebakan. Iya. Nah, apakah sudah diterima? Nggak tahu. Mudah-mudahan. Jadi untuk mengenai 1,2 itu 2M itu memang biasa bernegosiasi. Mudah-mudahan harapan kita tidak. Karena apa? Karena kalau memang duit yang mau diharapkan lebih dari situ bisa banyak yang didapat lebih dari 1,2. Itu 1,2 M rupiah atau dolar itu Pak? Nggak tahu. Jadi info namanya info begini kan A1, tetapi nggak clear begitu kan. Tetapi itu A1 karena ya gini ya teman-temannya maklar kasus tahu lah, yang bekas-bekas maklar ini Pak Victor ngerti lah yang begitu-begitulah. Masa kita begini kita buka di sini kan nanti nggak enak juga ya kan. Karena nanti kan akan dikejar lagi, jadi kita ada hal-hal yang nggak enak nanti kita. Jadi kita kan juga harus jaga sumber-sumber informasi kita, ya kan. Jangan Pak. Nah, maksud saya kalau memang pendekatannya uang ya, lebih dari situ bisa didapat sebenarnya kalau dimasukkan dalam tuntutan. Institusi kepolisian kita bisa dituntut. Ya, si NB itu bisa dituntut karena dia menghakimi sendiri, dan juga orang-orang lain yang menghakimi dia itu sendiri bisa, semua itu bisa dituntut. Mungkin negara pun bisa dituntut oleh Pak MKC. Ya, negara pun bisa dituntut. Mengenai apa tuntutannya? Ya itu tadi penganiayaan itu, bukan penganiayaan, apa, torture itu, penyiksaan itu, dan juga ini apa namanya, apa tadi tiba-tiba ini saya. Uang itu yang 1,2 kenapa ada negosiasi itu kan? Jadi banyak. Tapi negosiasi uang itu nampaknya bukan dari si penganiaya itu, tapi memang untuk melepaskan Yahya Waloni. Karena kan memang kan kalau kita lihat si Kamarudin ini kan lawyer yang pendeta yang melaporkan Yahya Waloni sehingga dijemput polisi kan, ya kan? Nah terus apa namanya kemudian tiba-tiba nyegat, motong di tikungan, KC dikasihkan si Kamarudin ini, gitu. Jadi memang itu yang saya nggak suka. Akhirnya nanti jadi nggak profesional. Ya, jadi ya itulah, kalau memang pendekatannya mau uang atau dengan model seperti yang tidak profesional itu, ya sebaiknya memang itu semua di tangan si ini
Saya mau mengatakan ada sesuatu untuk Pak Putih, tapi nggak cocok juga di sini. Di ini karena apa? Nanti terbuka strateginya gitu, nggak Iya. bagus. Nah, Nah, mendingan nanti aja lah. memang Begitu dulu ada lah. beberapa orang ya kan, ada yang bilang apa namanya dirahasiakan apa segala macam, tetapi sebenarnya ya sebentar nih. Jadi ada yang hal yang rahasia. Saya tahu yang mana yang rahasia, mana yang enggak, ya. Saya tahu mana yang rahasia, mana yang enggak, ya kan. Lagian saya untungnya apa? Balik lagi, ya kan. Keuntungan saya apa? Kecuali saya taruh rekening saya di sini, ya kan, supaya orang bersimpati dengan saya. Tapi kan saya enggak kan. Saya kan nggak minta-minta uang kan. Saya tidak pernah. Siapa orang yang pernah saya mintain uang buat saya? Boleh sini ya ngomong ya. Selama saya main naik YouTube ini ya. Kalau zaman saya jadi bajingan ya banyak. Sebelum tahun 2010 ya saya menjadi bajingan memang. Tetapi setelah saya melayani Tuhan lagi sejak 2014 sampai hari ini, siapa orang yang saya palakin buat saya pelayanan? Nggak ada ya. Saya semua open semua. Sekalipun ada orang datang kasih uang, saya open. Ini uangnya buat ini, buat ini. Kemarin Amin Wijaya, ini ada sumbangan 25 juta. Terus saya bilang, aduh, buat apa? Saya bingung. Dia nggak punya paspor 5 juta buat urus paspor kamu dan semua penghidupan kamu. Yang 20 juta kamu buat ngasih. Dan Amin Wijaya kasih laporannya rinci semua, dikasih laporan. Ya kan? Nah, terus saya kembalikan laporan itu ke yang ngasih uang. Nah, begitu ya. Jadi kita semua di sini terbiasa clear karena itu tadi supaya kita diberkati dan orang yang memberkati kita kan juga diberkati toh. Iya. Intinya kan begitu toh Pak. Nah kalau 1,2 miliar itu sebenarnya gini loh Pak. Apa ya itu wajar Pak Pak gitu. Tadi kalau Pak Kasihnya mau nerima ya bodoh. Cuman kalau mungkin ya kan lawyernya kan butuh dibayar. Sekarang daripada Kaca dapat 6 tahun, oke janjian deh nanti ya Waloni keluar, nanti Kaca dapat 2 tahun aja atau 10 bulan. Tapi 1,2 miliar dibagi tuh, ya kan, buat lawyer misalnya 600 juta. Nah, nanti buat KC-nya 600 juta. Nah, buat kasih Saifuddin terserah 10% ke, 20% ke. Ya kan, karena kan Saifuddin yang menyediakan semua akomodasinya kan. Nah, semua akomodasinya keluarganya KC kan selama berbulan-bulan ini kan di rumahnya Pak Saifuddin. Ya. Nah itu terserah, tapi kan ya akhirnya tidak perjuangan ini nggak ada rasanya lagi. Akhirnya kembali, Adit cuma buat cari duit doang. Itu loh Pak Matias yang kita keberatan. Iya. Akhirnya, nah makanya akhirnya kita kemarin kumpulin duit buat apa? Terus tujuannya sekarang mau ngumpulin duit lagi buat apa? Kan begitu kan, kalau mau ada yang mau barter-barteran begitu. Nah, oke, anggap sekarang yang 1,2 M itu salah, informasinya adalah salah, ya kan? Terus kita mau fight nih dengan 1 M. Dengan alasan kali saya mau jual apartemen, padahal dengan dia cukup terbuka saja di sini, kita bisa, apartemen dia paling harga berapa sih? 200 juta. Kita bisa kumpulin 4 kalinya loh. Sampai 1 M, orang kita cuma buka di sini aja kemarin itu kumpul 400 juta, tambah lagi 200 juta, 600 juta kan? Baru kumpul di sini aja bisa kumpul 400 juta. Ya kan baru 1 minggu 2 minggu. Nah, apalagi kalau kita buka 3 bulan, bisa nggak 1 M? Bisa. Kan gitu kan? Nah, jadi kita lagi pikir dan memang biaya itu besar kalau kita mau berjuang sungguh-sungguh. Tapi kalau cuma berjuang tanpa ada publikasi, uang 1 M ini buat apa kalau cuma buat berjuang diem-dieman saja? Saran saya jangan. Ya udah fight aja, terima aja apa adanya. Uangnya itu disimpan aja yang sudah terkumpul, jangan buat berjuang-berjuangan, kumpul aja di dalam. Toh sudah punya mobil, rekeningnya juga sudah gendut, ya kan? Mau apa lagi? Masih mau cari dana lagi ya, kelewatan dong. Kita mendingan kita kasih makan orang miskin, ya kan? Sudah jelas. Tapi apakah orang ya jangan? Kalau Anda memang ingin memberi lebih, boleh kasih. Cuman kalau di sini jangan. Kalau di kita ya jangan. Kalau di sini ya, karena kita punya proyek yang lebih besar. Gitu. Tapi kalau proyek ini, oke, ini menjadi milik kita bersama, kita mau viralkan ke dunia internasional, kita mau viralkan di Indonesia, ayo. Baru kita ayo. Tapi sekarang kalau nggak mau begitu, mau diem-dieman, lalu duitnya buat apa itu kumpul? Buat fight.
nggak bakal lolos. Terus mau fight 1 miliar, udah pasti nggak lolos. Mendingan jangan fight, 1 miliar dikumpulin. Loh sekarang sudah ada 600 juta, ditambah di rekening gendutnya, tambah rekening 100 juta dari Yusuf Manubulu, 700, ditambah di rekeningnya KC sendiri, ada 1 miliar lebih kan, totalnya kan, sudah cukup. Nggak usah fight. Ketok palu, tas, 6 tahun, jalanin paling cuma 3 tahun, beli sel di sana 100 juta. Beli kan, di dalam itu kan sel kan supaya aman kan 100 juta beli, udah sama 3 tahun di blok. Ya, terus kelilingi teman-teman semua yang bagus-bagus. Udah bayar lagi 100 juta lagi, 200 juta masih punya 600 juta, 700 juta simpen. Strateginya kan lebih gampang begitu kan, 700 juta mau cari di mana? Iya kan, yang logikanya aja gitu loh. Nah, kalau nggak mau fight, tapi kalau mau fight, ya kita mau berapapun kita tabur, berapapun kita fight, karena namanya fight itu nggak sumur tak berdasar, berapapun. Tapi kalau nggak fight jangan. Nanti kita semua dirugikan. Nanti kita semua akhirnya duitnya nggak jelas. Uang yang harusnya bisa buat kasih makan orang miskin, akhirnya cuma buat dihambur-hambur, akhirnya buat beli itu tadi, buat mewah-mewah, dibagi-bagi lawyernya segala macam yang nggak karu-karuan. Gitu, Pak Matias. Itulah tujuannya begitu. Dan saya kira itu dari awal sudah saya sampaikan. Dan kalau tidak terima ya gimana? Ya, Bung Beta. Yang kedua Pak Paul ya, yang kedua kalau Pak Saifuddin mau jual apartemen, gak usah pakai nama-nama MKC lah, gitu. Karena maknanya jadi macam-macam ini, maknanya macam-macam bagi orang yang dengarnya. Mungkin tulus ya, Saifuddin itu orangnya tulus loh Pak, cuman lugu. Kalau kita begini belum tentu lah Pak ya. Saya nggak tahu, Saifuddin yang saya kenal tulus, cuman lugu, jadi gampang dikerjain orang Pak. Begini Pak ya, dulu waktu kita masih SMP Pak ya, orang korupsi ya, ini nggak ada hubungannya lah katakan dengan masalah ini. Dulu waktu kita SMP orang itu korupsi masih level jutaan Pak. Begitu saya waktu sudah kuliah miliaran. Wah, semakin banyak orang korupsi Pak, miliaran. Sekarang mulai triliunan Pak. Makin banyak lagi orang korupsi. Mbak Edan ya. Maksudnya orang, saya tahu maksudnya orang berubah, tambah berani begitu ya. Tambah berani, tambah banyak Pak. Nah, semua terlibat. Nah, saya nggak mengatakan Abi itu imun, enggak ya. Tapi ya itu mudah-mudahan enggak. Nah, jadi kalau mau jual apartemen, jual aja apartemenmu, nggak usah jual-jual MKC, nama MKC ya, karena maknanya bagi orang lain yang pintar-pintar yang tahu udah lain. Nah, dan juga sebagai laki-laki ya, Pak Ibrahim kan laki-laki ya. Nah, tolonglah pegang, jaga kata-katanya ya, karena apa yang keluar dari mulut itu yang dituai. Kan itu ada di Alkitab Pak ya. Nah, terima kasih Pak Paul. Lanjut Pak Paul. Bung Beta silakan. Ya, saya setuju tadi dengan Pak Paul bilang bahwa Pak Saifuddin ini orangnya polos, lugu, tapi dia hatinya mulia nih Pak. Makanya betul ini kecurigaan kita dia dimanfaatkan oleh, dalam artian kasus MKC ini bisa jadi, opini saya ya, asumsi, bisa jadi tim penasehat hukum nih, termasuk dalam copyright strike kepada YouTuber Kristen itu Kristuber itu. Nah ini bukan berarti Pak Saifuddin nggak paham. Saya ngikutin tadi dengan judul yang di YouTube-nya dia itu, Saifuddin Ibrahim angkat bicara. Di menit 19 detik 25 itu ada pertanyaan mengenai strike itu. Saya paham mendengar dia, berarti dia paham memang ada gitu strike kepada Kristuber. Tapi bukan di situ dia seharusnya diem. Dia harus bertindak, ibaratnya stop, jangan lakukan itu. Ini kan kasihan nih, Kristuber juga cari makan dari sini. Tapi kelihatannya dia mengalir, berarti memang sudah ada suntikan bahwa harus seperti ini. Jadi dia mau nggak mau ngikutin itu. Jadi langkahnya memang bukan dia adminnya, tapi dia kan yang pemilik akunnya. Dari situ kita bisa lihat bahwa dia paham. Pak Saifuddin paham ada skenario memang untuk men-strike ini Kristuber, entah untuk terkait kasus MKC atau enggak, terserah. Jadi Pak Saifuddin tetap punya tanggung jawab di situ mengenai copyright strike-nya.
Nah ini Pak, kalau mau lihat keseluruhan, ini analisa saya. Sayang nih orang polos, lugu, berhati mulia, bukan dia panggilannya untuk menjadi koordinator MKC. Jujur saya bilang, bukan. Ini harus orang yang keras kepala Pak, seperti Pak Jenderal Tobing Pak. Ini harus leadership yang kuat Pak. Ya, makanya kemarin saya minta tolong Pak Putih sama Pak Tobing ke sana sebetulnya. Iya. Pengalamannya Pak Saifuddin betul di penjara ngalamin semua, tapi bukan berarti dia mampu untuk mengkoordinir kasus ini, enggak. Ini kan serigala-serigala yang Pak Paul bilang mengelilingi Pak Saifuddin, benar. Nggak bisa orang lugu dikelilingi serigala, habis dikoyak Pak. Kasihan Pak Saifuddin. Jadi bukannya tidak mengindahkan, menghargai Pak Saifuddin, panggilannya Pak Saifuddin bukan di situ. Dia untuk menjala umat, betul, menjala manusia, tugasnya dia. Jangan digabung-gabung, panggilannya bukan untuk koordinir ini. Nah, kasihan kan istrinya juga saya dengerin, wah kasihan, ya kan, diintimidasi, kemudian suara-suara sumbang dari komen-komen. Nah ini harus cepat nih Pak, maksudnya harus kita bicara belak-belakan aja. Dan keterbukaan itu nggak usah ditakutin, Pak Ulsang mau ngomong apa aja nggak perlu dikhawatirin, kalian punya kunci untuk bagaimana nih menyelamatkan MKC secara hukum. Kenapa harus takut kalau kita bicara lantang di sini? Malah ada poin-poin yang kalian bisa belajar dari kita. Oh iya, terbuka wawasannya. Ini kita nggak punya hak hukum kok, kita bicara gini, cuman ibaratnya buang kata doang. Nggak usah kalian terpengaruh, tim lawyer, ketakutan seakan-akan kita membuat mereka jalannya terseret. No, kalian kan bisa bermain politik juga dengan hukum di sana. Kenapa harus tergantung dengan omongan-omongan kita? Jangan, gitu. Itu mengenai itu ya Pak. Tapi tadi saya agak tertarik dengan Umar Bajri tadi Pak. Pertanyaan apakah suap dibolehkan di dalam kekristenan? Jelas tidak boleh. Ya toh, ayatnya banyak yang bisa kita kasih, ya kan? Itu udah hal yang kebusukan. Nah sekarang saya mau balik bertanya, ya kan? Apakah suap diperbolehkan dalam keislaman? Siapapun, nggak perlu Umar Bajri yang jawab. Siapapun saudara-saudara Muslim yang sini mendengar, jawab silakan. Ya toh, cari dalilnya, cari ayat-ayatnya terkait akiyah juga yang kalian pahami. Silakan. Jadi kalian juga bisa menjawab untuk diri kalian sendiri. Saya nggak paham yang kalian pahami. Saya paham Alkitab saya. Ya, jangankan menyuap Pak, ngerampok aja boleh Pak. Yang penting bangun masjid Pak. Ya itu saya nggak tahu. Ya, mereka yang cari tahu itu sehingga mereka bisa menilai. Jangankan nyuap, nabinya aja nggak jadi ngerampok Pak. Aduh, Bapak ini gimana? Oke, nih Pak Siswo Prasetyo terakhir. Silakan Pak Siswo nih. Shalom. Shalom Pak Siswo. Ya, Pak Pol. Ini kan saya ada yang mau saya bicarakan sama Pak Pol. Ya. Tapi sementara nggak bisa di sini dulu. Bisa email ke saya. Ya. Nanti saya kasih nomor WhatsApp-nya di email. Ya. Atau Pak Pol itu kan ada nomor alamat email saya. Di mana Pak? Di WA atau Pak Pol catat aja. WUP. Sebentar, atau Bapak tulis di ini kolom chat, nanti saya copy dulu. Sebab kalau ini nanti susah. Kolom chat udah ada. Jauh Pak, udah ketutup sama orang lain. Sudah ketutup sama orang lain. Kalau boleh diulangi lagi, nanti di private nanti saya email ke Bapak nomor WhatsApp saya. Mana tadi? Ya udah ketumpah Pak, nggak ketemu, udah jauh banget di atas tadi ya. Udah ketumpah Pak, nggak ketemu, udah jauh banget di atas tadi ya. Oke. Ya sudah ketemu, ya thank you, udah. Ya. Sudah dapet, ini saya save dulu sebentar. Saya save sebentar ya. Langsung saya kasih. Ya lanjut Pak. Silakan Pak Siswo. Ya sementara itu dulu, nanti saya bisa telepon pakai WA ke Pak Pol. Ada yang perlu saya bicarakan itu. Ya, siap. Mana tadi Pak Siswo, sebentar ya. Mana tadi? Oke, sebentar. Sebentar saya pindahkan dulu. Oke.
Yes. Udah Pak Pol. Ya, oke, sebentar. Saya pindah ke YouTube. Oke, sudah Pak. Oke, saya email ya. Oke, terakhir Pak Gajah Mada. Atau ada lagi Pak Siswo? Udah itu aja sementara. Terima kasih. Oke, saya email ya. Saya email ke Bapak ini. Oke, Tuhan berkati ya. God bless you, Pak Siswo. Terima kasih. Silakan Pak Gajah Mada, terakhir. Oh, sorry, Pak Gajah Mada. Silakan mikrofonnya dinyalakan. Terima kasih banyak Pak Paul ya. Ya ini saya baru paham sekarang terus terang ya. Jadi rupanya minimal pengertian saya Pak Abi Saifuddin Ibrahim rupanya ada masalah bad chemistry dengan Pak Paul yang saya tangkap. Tapi sebenarnya terlepas dari itu semua, saya concern terhadap dengan Muhammad KC sendiri. Muhammad KC sendiri itu sebenarnya yang perlu diselamatkan. Kalau melihat pendidikannya, memang tidak hanya sampai SMA, tapi umur sudah tinggi ya, digabung pendidikan tinggi, pendidikan SMA, umur tinggi, oke lah, bisa dipahami. Ya. Tapi kan ada keluarganya Pak, ada keluarganya di mana saya paham ya kalau di Indonesia itu bahwa lebih penting mungkin selamat. Saya pribadi sih masih mempercayai bahwa ada strategi untuk membebaskan Muhammad KC walaupun mungkin kecil, mungkin bisa selamat. Ya. Mungkin itu yang diyakini atau yang minimal diyakini oleh Pak Abi Saifuddin Ibrahim ya. Yang mungkin dia ada dendam dulu di penjara. Bukan dendam sebenarnya benar ya. Ada kekesalan ya. Kok saya di penjara 4 tahun untuk satu komentar yang sudah lama, berapa tahun, itu kan yang testimoni yang sering kita dengar. Artinya ada masalah di undang-undang. Nah, jadi saya melihat ini bukan masalah uang, dari sisi psikologi yang saya tangkap terhadap Saifuddin Ibrahim, dia ingin ada utang lama yang mau dituntaskan ya, dari pemerintah kepada pendeta Saifuddin Ibrahim. Sehingga ada misi juga dengan kasus Muhammad KC untuk sebutlah undang-undang tersebut dihapuskan atau memang ditegakkan secara penuh. Jadi artinya Ustadz Abdul Somad harus masuk penjara karena memang benar-benar melanggar, sama persis dengan Muhammad KC. Nah karena Pak Abi juga atau pendeta Saifuddin Ibrahim tinggal bersama-sama dengan Muhammad KC, dengan keluarga, dengan bagian dari keluarga Muhammad KC, secara psikologis tentu ada apa yang ditangkap, pesannya lebih banyak, pesan-pesan psikologi itu lebih banyak yang ditangkap Saifuddin Ibrahim dari keluarga Muhammad KC. Kembali lagi ke pernyataan saya di awal, ya bagaimanapun keluarga, ya tentu ingin, walaupun Muhammad KC sudah memilih jalan yang susah, nah, kalau dari sejak awal itu udah pasti jatuhnya begini. Dan itu juga pasti diyakini. Tapi setelah melihat sampai dipersekusi dengan dicekokin tinja, syok juga. Bahkan seluruh dunia mungkin syok itu betapa biadabnya seorang jenderal terdidik bintang 2 bisa seperti itu, apalagi tetangganya, apalagi musim-musim yang lain. Dan ya seperti kita tahu bahwa sampai sekarang pun masih ada yang ingin menggorok lehernya Muhammad KC. Nah, psikologi tersebut tentu sangat membebani keluarga Muhammad KC. Jadi semua peluang untuk meringankan hukuman, apalagi kebebasan. Saya ulangi lagi, saya masih meyakini. Walaupun kecil, mungkin masih bisa bebas karena menangkap Ustadz Abdul Somad itu berat. Nah, jadi singkatnya Muhammad KC itu perlulah kita selamatkan. Mengenai saya orang Indonesia, tinggal di Indonesia, tidak ingin sebenarnya Indonesia jadi jelek dengan ekspos kita ini di hadapan dunia internasional. Sehingga saya sih merasa salah satunya ya ini jadi bargain juga ya, kalau pemerintahnya, saya masih yakin dengan pemerintah itu. Jadi makanya ada tersirat
Itu yang kebebasan itu masih ada keyakinan kecil. Ya, karena memang kita juga beda, pemerintah ini sudah menangkap imam besar, Habib Rizik itu juga tidak gampang, sudah membubarkan HTI itu juga tidak gampang, ya. Tapi kan berhasil dilakukan oleh pemerintahan Bapak Jokowi. Lalu kalau dikotori dengan black campaign terkait dengan Muhammad KC itu kontraproduktif ya terhadap prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Pesan saya sih akhirnya spesifik. Muhammad KC itu perlu didukung. Ya. Perlu didukung, apalagi keluarganya juga bukan kaya-kaya banget ya. Ya juga pendidikannya juga tidak terlalu tinggi, ya hanya memang umurnya sudah tua ya. Tapi dia, kalau saya bilang dia berani. Pak Saifuddin juga sebenarnya sangat hebat sekali. Biasanya orang Muhammadiyah dia itu paling ekstrim, tapi dia mau pindah ya. Jadi ini Pak Paul juga hebat, pegang di internasional. Jadi membuat seluruh YouTuber di Indonesia menjadi terkoordinir dengan di luar. Jadi bagus banget Pak, sinergi Pak. Pastor Paul, sinergi sekali kuat. Hanya mungkin beberapa alasan tadi mohon dipertimbangkan gitu Pak. Pastor Paul, terima kasih. Ya, jadi memang sebetulnya apa yang kita lakukan ini akan menguntungkan dan akan mempermurah biaya, ya. Dan itu kan bukan uangnya KC, uangnya kita semua yang kita kumpulkan, benar nggak? Nah, kalau misalnya mau keluar, kan kita sudah tahu, kecuali kalau itu lawyer kalau pinter dia udah ngerti kasusnya mau sampai sejauh apa, bisa nggak bebasin KC? Nggak mungkin, nggak bisa aja, bisa geger itu. Tapi bagaimana kalau Yahya Waloni dilepaskan, demi KC dibebaskan? Wah, bisa tambah bonyok lagi tuh si Napoleon Bonaparte. Tambah nggak boleh lagi, tapi syaratnya asal jangan menuntut nih. Nah, dari situlah berarti kita sudah mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Tapi bisa nggak? Kecil sekali kemungkinannya. Ya, jadi itu salah. Jadi Saifuddin itu masuk jebakan, mungkin diiming-imingi oleh Kamarudin, seperti itu. Diiming-imingi. Tapi kalau lawyer yang cerdas dia sudah ngerti, ya nggak bisa, nggak ada begitu, itu nggak ada, nggak bisa, ya kan? Karena kan kebetulan kan pelapornya si Yahya Waloni kan yang menjadi pembelanya si KC kan. Nah itu mau dibarter begitu. Nah itu kita tahu nggak bisa. Oh, itu mempermainkan hukum kalau udah begitu tuh namanya kan. Mempermainkan hukum. Oh damai ya. Itu tadi yang dibilang sama istrinya Saifuddin tuh, damai sajalah. Yahya Waloni dilepasin. Ini dilepasin. Nah tujuannya memang begitu, ya kan? Itu saya bilang. Tetapi itu adalah akal-akalannya si Kamarudin. Akal-akalannya si Kamarudin. Nah sekarang pelapornya KC ini kan siapa? Kita harus tahu kan. Nah pelapornya siapa yang melaporkan? Apakah semudah itu melepaskan KC? Kalau KC lepas, si Yahya Waloni lepas, maka seharusnya Apollinaris Darmawan juga lepas. Ya kan? Sekarang ini siapa yang ngurusin Apollinaris Darmawan? Dia juga berjuang untuk kekristenan loh, untuk negara Indonesia. Dan dia dipenjara karena menista agama Islam, dituduh. Tapi undang-undang pasal penistaan agamanya malah nggak ada, 1 namanya malah nggak ada tuh. Si Apollinaris Darmawan kenanya undang-undang 28 ITE. Lucu kan? Malah lucu, malah pasal 156-nya nggak kena dia. Si Apollinaris Darmawan kenanya undang-undang 28 ITE 5 tahun. Jadi rupanya hukumnya asal sekena-kenanya pokoknya kena 5 tahun. Wah, nggak ada hubungannya. Terus undang-undang ITE-nya dasarnya apa? Apa yang dia lakukan, menyalahgunakan, apa yang disalahgunakan? Nah, itu tadi. Jadi sebetulnya ya yang kita lakukan itu, yang para YouTubers itu lakukan itu menguntungkan KC. Jadi tenar. Tetapi kalau ingin, ya itu tadi, berarti ada yang nggak beres ya. Intinya itu tadi, kalau sampai terjadi benar seperti Pak Gajah Mada bilang, berarti mau duitnya nggak mau resikonya. Terus ngapain lagi kumpulin duit lagi sekarang? Ya kan? Kalau memang itu yang diharapkan oleh Pak KC, terus barter-barteran begitu, terus ngapain lagi kumpulin duit 1 miliar? Ya udah supaya lolos Pak, supaya lolos nanti bisa beli BMW 1, kan begitu kan? Nah itu jangan. Anda lebih baik, ya saran saya lebih baik Anda memikirkan nasib kalau memang begitu kan. Itulah. Tapi kalau semua transparan, arahnya mau kemana, kita mau apa, itu kita akan fight. Tapi kan sekarang semua orang juga nggak jelas. Nah itu yang sebabnya kalau
Kalau mau kasih ke Saifuddin boleh nggak apa-apa, tapi kalau ke sini jangan. Maksudnya jangan itu jangan di sini gitu loh. Kalau di sini mendingan Anda fokus ke Damaris, kasih ke Pesat Nabire sama buat LSM kita. Lebih baik karena LSM kita nanti kita benar-benar mau fight, kita mau bikin class action bener-bener. Kita nggak main-main ya. Kita nggak main-main. Kita mau benar-benar bikin class action ya. Jadi maunya mereka kan mau damai-damai semua tanpa ini ya kalau saya nggak mau begitu, nggak usah. Kalau saya nggak usah. Tapi kalau Pak Saifuddin ya boleh-boleh saja. Masa saya nggak mau ngelarang, itu kan haknya dia. Masa saya juga menghasut, aduh jangan kirim ke sana, nanti ini Nabi kedua belum bersatu. Ya nggak boleh juga, saya nggak boleh begitu. Ya kan? Saya nggak bijaksana kalau saya bilang begitu. Tapi kalau Anda terbeban dengan ke sana, kasih sawer di sana boleh, nggak apa-apa. Kan baru kita kumpul berapa tuh. Ya kan? Tetapi kemarin kita sudah kumpulin di sini 400 juta dan tambahan 200 juta lagi, 600 jutaan katanya ya. Itu yang kita berharap ya kalau itu sudah terkumpul segitu 600 juta itu sudah lumayan itu. Ya, waktu Pak Apollinus Darmawan malah nggak ada yang kumpul duit sama sekali. Nggak ada yang ngurusin, hukumannya 5 tahun. Ya kan? Jadi begitu. Jadi tadi permohonan maaf saya kepada Saifuddin sudah saya statementkan dan saya masih tidak mengerti salahnya saya di mana dengan Saifuddin. Ya. Saya masih nggak ngerti. Nah, tapi katanya Saifuddin tersinggung sama saya. Tetapi sebenarnya ya yang seharusnya marah itu saya. Karena saya yang memindahkan kasus itu dari Yusuf Manubulu ke Saifuddin dan Saifuddin dengan gagah berani, ya kita akan buka rekeningnya. Padahal saya sudah mau pakai rekeningnya Pak Bahtiar loh kemarin. Kita mau kumpulin sendiri, saya sudah nggak enak. Kita kumpulin sendiri aja. Jangan nanti pakai rekening jadi satu saja, pakai rekening saya. Anaknya juga ngomong, pakai satu pintu saja. Nanti kalau satu pintu kita nggak bisa buka nanti loh. Enggak, nanti kita pasti buka. Oke. Ya, terus saya gimana caranya ya? Sebab nanti pasti akan kalau dibuka nanti alasannya kan akan ini kerahasiaan lah apa segala macam. 1 minggu saya tanya, belum kita bikin ini Pak, belum kita urus internet bankingnya. 2 minggu jawabannya, ini nggak boleh sama istrinya KC. Oke, kita stop. Kan begitu kan. Jadi saya kira saya harus stop, ya kan, di sini. Tapi bukan saya melarang ya, Yuswa Tewu salah, nggak ada yang larang-larang traffic ini, ngawurin Yuswa Tewu juga ini. Heran saya juga sama orang ini. Tapi memang dengan begitu dia sumbernya jadi naik juga kan, dan jangan lupa transfer ke rekening. Sekian. Haleluya. Oke, kita akan tutup di dalam doa ya. Silakan ini Ibu Lisa untuk tutup dalam doa. Jangan lupa kita jam 4 pagi. Oh ya, hari Sabtu besok kita tidak jadi ke Dortmund karena pemain saksofon kita Pak Steve sakit ya, masuk ke rumah sakit dan sudah boleh pulang hari Jumat ya. Jadi mungkin kaget aja gitu ya, kemarin kita habis makan seafood mungkin kaget. Jadi pasti masuk rumah sakit karena bludrag. Lalu ini sudah boleh pulang hari Sabtu. Saya mau ke rumahnya Pak Steve. Jadi, tapi kita nggak pelayanan ke Dortmund, kita stop. Nanti tanggal 30 kita ke Den Haag lagi. Ya, nanti di Dortmund kita nanti minggu kedua bulan November kita atur. Oke, silakan Pak Kalisoli saya untuk tutup dalam doa.